Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi. Baik enggak? Ini podcast pertama kita, yakni berjudul Hirmi. Kita sekarang sudah membersamai dua narasumber debat kita. Di depan kalian sudah ada Mas Isan dan juga Mas Fadil. Halo. Nah, oke, langsung aja kita bincang-bincang santai saja gitu. Tapi sebelumnya biarkan mas-mas yang di sini perkenalan dulu. Kenalnya beri nama, terus prodi tentunya, angkatan, dan juga karena kita di sini akan membahas, pasti teman-teman juga udah lihat di judulnya, yakni tentang kehidupan masuk sebagai mahasiswa, dari mulai jalur masuk dan perjuangannya hingga masa PKKMB. Nah, jadi tentunya harus kenal jalur mana masuknya gitu. Mungkin dari Mas Isan nih, langsung perkenalan saja. Oke, terima kasih Mas Yasri. Kenalin semua teman-teman. Nama aku Muhammad Ihsan Samarani. Menjadi bisa dikenal dengan Ihsan. Prodinya prodi manajemen. Nah, tentu saja angkatan 24. Jalur masuknya SNBP. Lanjut ke sampingnya Mas Fadil. Perkenalkan, nama aku Azhar Fadila, dipanggil Fadil. Aku dari prodi pemasaran digital. Sama Mas Indra, saya juga angkatan 2024 dari jalur mandiri. Oh, jalur mandiri. Jadi di sini komplit ya. Aku juga harus perkenalan nih. Halo teman-teman, namaku Muhammad Yasir Amri dan aku dari program studi sastra Arab angkatan 2024 dan jalur masuknya alhamdulillah kemarin masuk lewat jalur SNBP seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Ketika kan masuk jalur SNBP, mandiri dan juga aku SNBP. Ketika masuk beda jalur, apakah nanti ketika kuliah itu mendapat perlakuan ataupun kehidupannya juga berbeda seperti yang dirasakan? Sebenarnya kalau udah masuk sih sama-sama aja sih Mas. Jadi SNBP, SNBT, mandiri itu cuma berbeda di jalur masuknya. Nanti ketika masuk teman-teman juga akan berbaur, saling bercampur satu sama lain. Jadi tidak ada perbedaan yang spesifik lah di antara jalur masuk itu. Kalau di pandangan itu kayak gitu. Kalau dari Mas Ade? Kurang lebih sama ya, karena menurutku juga seleksi mau itu mandiri, SNBT atau SNBP pun ketika udah masuk ke kuliah, tuh kayak nggak ada yang peduli gitu kan. Kamu tuh masuk dari dari tes apa sih, ke mandiri kah, SNBP, semua ya asal kamu udah masuk di univ itu, mau jalur apapun ya kamu layak berarti masuk di univ itu. Tapi dulu ketika maba nih, pernah nggak ditanyain masuk jalur apa gitu? Pasti pernah lah Mas. Masih pernah. Terus gimana mereka menanggapinya? Ya kalau sama SNBT malah biasanya abdillah, nilai berapa, nilai ibu segini gitu biasanya. Oh kok bisa segitu gitu. Kalau sama anak SNBP ya biasanya malah saling sama aja, kayak dulu nilai berapa, nilai apa bisa keterima berapa. Pak aku dulu biasanya anak SNBT itu nggak kirim SNBP juga soalnya. Oh, jadi dulu juga sama SNBP nggak keterima. Oh, alah, memang SNBP Sama daftarnya. manajemen juga. Ambil berapa? SNBP nggak keterima, SNBP nggak. Oh, alah. Tapi SNBP ambil berapa pilihan? SNBP itu 2 kayaknya. Ambil 2 pilihan? Manajemen yang pertama, dua-duanya nggak lolos. SNBT nyoba pilihan sama juga, yang kedua teknik industri, terus terima di manajemen yang Biar nilai? aduh berapa ya, 650 ke atas lah, sekitar situ. 600? 650 ke atas. 650 ke atas. 650 ke atas. Jadi teman-teman kalau ada yang mau masuk manajemen MNS, dari 650 ke atas ya harus belajar sungguh-sungguh gitu. Oke, sebentar dulu sebenarnya kalau 650 itu hitungannya kalau di kelas untuk UNS kan masih ada lebih tinggi ya. Jadi itu sebenarnya terlalu tinggi banget. Tapi untuk masuk ke prodiku saat ini manajemen tuh lolos lah istilahnya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ceritanya gini. Jadi kan aku Islam mondok nih. Nah, aku pas mondok ini kayak ya potensi ke-PTN itu nggak sebesar anak-anak yang di negeri ataupun yang IT lah yang nggak pondok. Nah,
Jadi sebenarnya pesimis dulu dari awal, tapi ya udah di awal kelas 10 ya udah jalani kelas 11. Nah pas di kelas 12 ini baru kayak ini mau ada tes SNBT nih gimana. Nah baru persiapan itu sekitar mungkin kurang lebih 1 bulan sebelum SNBT itu baru benar diseriusin. Sebelumnya juga aku daftar manajemen itu bukan karena aku suka manajemen, aku udah meneliti tentang manajemen. Sebenarnya aku bingung nih mendaftar kuliah mana. Terus aku ya karena aku di Solo ya, jadi aku ingin udah jelasin ke UNS. Terus apa nih prodi terus manajemen ekonomi, wah kayaknya masuk nih gitu. Akhirnya aku pilih lah manajemen. Nah terus hamil 1 bulan itu baru kayak harus diseriusin nih UTBK. Akhirnya ya hamil 1 bulan itu benar-benar persiapan. Sebelum-sebelumnya itu kayak hampir bisa dibilang nggak persiapan gitu istilahnya. Jadi kalau dibilang persiapannya panjang atau berliku-liku, alhamdulillah deh Allah memberi rezeki juga ke saya. Jadi kayak dengan waktu persiapannya bisa dibilang dibanding teman-teman yang lain itu tidak cukup panjang, ya bisa tembus juga gitu sesuai target. Dan juga mungkin untuk nilaiku ini sebenarnya sih tidak kaget dapat segitu, soalnya biasanya nanti kalau kita TO, nah TO berulang kali kan kebentuk tuh pola rata-rata nilai. Nah sebenarnya juga rata-rata nilai TO pas itu segituan. Ya, jadi sebenarnya persiapannya cuma yang bisa dibilang persiapan cuma 1 bulan itu, tapi ya 1 bulan itu benar maksimal. TO tiap hari, pagi TO, sore review, malam materi, pagi TO, masuk sore review, malam sama teori, itu sampai kumpul jadwal tuh tiap hari. Jadi kayak pulang subuhan, sebentar, pulang langsung TO siang kan, yang istirahat, sore cek TO-nya berapa, yang salah apa, dicek. Malam nanti sambil lihat YouTube biasanya. Tapi YouTube apa sih aku lupa sih, pokoknya biasanya YouTube yang lihat terutama tuh materi tentang kuantitatif sama yang penalaran matematika yang agak ribet lah, matematika gitu. Jadi alhamdulillah kalau dibilang perjuangan panjang enggak, cuma kalau agak berliku ya lumayan berliku. Tapi juga ini bagian rezeki dari Allah juga, jadi ya ini udah mungkin takdir ya Allah plotting. Jadi gimana pun caraku mungkin akhirnya di Allah tempatkan juga di ini gitu. Tapi persiapan yang sedikit juga, misalnya teman-teman rumah punya waktu sebentar ya, tetap kalau misalnya dikatakan terlambat juga nggak sepenuhnya sih teman-teman, tapi tetap harus serius karena kita juga nggak tahu hasilnya bagaimana. Namun tugas kita adalah memperjuangkan ataupun memaksimalkan waktu yang masih tersisa. Jadi jangan pernah merasa terlambat aja kalau untuk kayak gitu. Pasti ada. Jadi maksimalin waktu yang tersisa. Tapi kan tadi juga pernah gagal di SNBP. Apakah juga sebelumnya udah pernah berharap di SNBP? SNBP itu sebenarnya saya coba-coba tricky aja, gimana istilahnya, kayak nilai sebenarnya aku tuh udah SNBP itu udah riset jelas. Harusnya kan di riset dulu nih, misal aku target manajemen UNS, aku riset dulu harusnya minimal rata-rata nilai teman saya tuh berapa, enggak. Jadi aku kayak nilai itu sekitar berapa sih? Rendah sih di bawah 90-an pokoknya. Mungkin sekitar 86, 87, 88, nah rata-ratanya. Terus aku ya asal nembak aja manajemen, ya itu kalau nggak persiapan, asal nembak, asal coba-coba, ya biasanya bakal gagal. Nah, bedanya di SNBT itu aku nggak mau, pas tes itu aku kayak, istilahnya kalau berperang tuh udah bersenjata. Minimal aku persiapan dan ya persiapan serius kalau mau keterima. Jadi ya, karena aku udah tahu, terus aku tahu lah rata-rata untuk passing grade istilahnya, aku termasuk manajemennya sekitar 60-an atau mungkin sekitar segitu, makanya aku target minimal nilai itu harus gitu, makanya aku udah upload. Kan pas itu SNBT itu ada 7 subtes ya, itu biasanya teman-teman nanti bisa perhatikan tuh, biasanya ada subtes-subtes yang kitanya bagus di situ atau kuat di situ, ada subtes-subtes yang lemah di situ. Nah kalau bisa nanti yang lemah itu jangan terlalu diperhatikan, karena biasanya emang berarti teman-teman kurang di situ, fokus perkuat di subtes-subtes yang jadi jagoannya teman-teman. Dulu aku yang gendong itu penalaran matematika, itu gendong nilai itu jauh. Soalnya yang lain di salah satu subtes itu nilai itu bahkan ada 500-an. Tapi itu gendong sama penalaran matematika tuh tembus berapa ya, 800-an sekitar segitulah. Itu gendong jauh. Nah itu jadi teman-teman kalau misalnya dari subtes tes UTBK nanti pasti ada yang lebih kuat, nah itu dikuatin, bener dikuatin biar bisa angkat subtes-subtes yang lemah. Teman-teman, jadi fokus sama
keahliannya dan dimaksimalkan. Jangan fokus sama yang lemah atau yang nggak bisa gitu. Oh. Kalau Mas Adil lagi nih, kan tadi di Mandiri pasti juga belajarnya lebih banyak ya karena ada apa sih namanya, pokoknya juga dibagi antara IPA sama IPS gitu kan, nah, shotgun sama saintek. Nah, kalau Fadil sendiri cara belajarnya gimana sebelumnya? Apakah banyak latihan ataupun banyak membaca, nonton YouTube ataupun tanya-tanya guru gimana? Jujur sebenarnya aku benar-benar fokus buat ujian itu memang pas habis pengumuman SNBT ini, karena SNBT itu kemarin tuh aku mikir kayak ya Allah, kayak aku nggak serius banget sih mau masuk kuliah kayak gini banget. Nah akhirnya ya udah, dari hasil SNBT itu banyak yang tak koreksi kayak jam belajarku terus segala macam. Akhirnya ya udah aku mulai belajar kayak mandiri, kayak bisa dari YouTube, terus aku biasanya juga dari sosial media. Kadang ada yang mungkin biasanya juga banyak kok kayak share-sharean kayak grup-grup belajar bareng atau segala macam gitu. Banyak ya, aku jadi dapat kayak latihan soal segala macam, terus cara pengerjaannya itu biasanya di YouTube kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit makanya ada effortnya lah ketimbang dari yang SNBT kemarin. Terus ya udah akhirnya ya buat pas ujiannya juga ini tadi udah kakak ajarin udah terbaik, jadi ya udah. Sebenarnya aku juga masih berat di pokoknya hitung-hitungan tuh aku masih berat banget. Cuman ya karena aku sadar kalau misalnya hitung-hitunganku kalau agak bagus, akhirnya ya karena aku juga suka baca, akhirnya juga aku muatin di literasi bahasa Indonesianya sama penalaran umumnya. Jadi ya kayak yang dibilang Mas Isan tadi, kalau misalnya kita ada lemah di salah satu bidang, kita cari yang bidang kita menurut kita cocok dengan passion kita tuh apa, nah maksimalin di situ. Walaupun kita misalnya ada yang jelek, kita masih bisa yang bagus kayak kita tuh bakal bisa narik lagi ke biar nilai kita tuh bisa bagus aja. Nah, itu teman-teman, nanti juga dari Mas Adil menyampaikan bahwa kalau misal teman-teman ada keahlian tidak ahli di suatu bidang, maka teman-teman cari yang teman-teman ahlikan dan fokus diberatkan di bidang tersebut. Ketika memang waktunya juga nggak banyak kan, apalagi Mas Adil tadi setelah pengumuman SNBT lalu mulai serius lagi karena ada SNBT kurang, juga Mas Isan ketika sekitar sebulanan sebelum UTBK baru mulai serius sekali karena juga ya sebelumnya telah mengatakan kejujuran dan tidak mau gagal lagi, tentunya seperti itu kan. Nah, karena dulu aku SNBP dan nggak tahu maksudnya tes kayak gitu gimana. Nah, kalau dari Mas nih, ketika mengerjakan tes dan itu mentok, aku dulu juga pernah ngerjain tryout. Misalkan ya pernah belajar SNBT karena juga cadangan semisal SNBP nggak lolos juga belajar SNBT. Ketika udah mentok dan itu nggak tahu, contohnya kalau kayak PM, PK, ketika nggak tahu ini cara ngerjakan gimana, aku langsung asal gitu, karena nggak mau ngabisin energi di situ yang nantinya bisa maksimalkan energi di subtes yang lain. Mas Isan sama Mas Fadil ini ketika melihat soal yang susah dan mentok lupa jawaban, misalnya ada yang suruh mengingat karena ada subtes IPA IPS juga ada yang lupa misal, nah itu gimana? Apakah diawur atau banyak doa terus merem tiba-tiba muncul jawaban atau bagaimana? Mungkin dari Mas Isan dulu. Aku lihat. Jadi kan kalau pas SNBT itu kan jadi per subtes ngerjainnya kan ya. Jadi misal terus subtesnya diacak, jadi teman komputer samping itu beda subtes. Misal pas subtes ke bagian PK kuantitatif, jadi sebelah aku tuh pas bahasa Inggris. Nah, dari simpel kalau strategi dulu, karena aku takut biasanya jawabanku itu soal ada yang nggak kejawab. Bisa aku ketika mulai subtes, bisa contoh PK dimulai 20 menit. Nah, jadi pertama langsung aku jawab semua soal, seret aku pukul rata biasanya. Biasanya aku B semua. Biasanya 20 menit kan 20 soal tuh. Itu lucu sebenarnya. Cuman aku kayak entah kenapa menggunakan strategi ini, takut nggak kejawab biasanya. Terus aku tahunya biasanya kata-kata orang tuh gini.
biasanya jawabannya kalau nggak B, C lah, kemungkinan paling besar gitu. Ya udah, setiap kali aku mulai, misal contoh, PK dimulai, tek, aku langsung 1B, 2B, 3B, sampai 20. Jadi kadang-kadang tak selingin C dikit, B, C, B, C, B, C gitu lah. Nah, baru setelah saya nomor 20, aku balik lagi dari nomor 1. Atau bisa jadi dari 20, aku kerjain mundur. Kerjain serius, ya. Terus nggak ngawur lagi. Jadi, penting itu aku tenang, semua soal udah aku jawab. Itu yang pertama. Jadi aku paling takut tuh kalau nggak bakal kejawab. Jadi aku pastikan semua soal tuh aku jawab. Dengan biasanya jawabnya kalau nggak B, C ngawur lah. Terus aku jawab satu persatu. Nah, biasanya kalau nemu soal susah, terus aku tuh perkirakan waktu kan, contoh satu soal, misal dulu aku kayak seingatku, contoh pengetahuan kuantitatif itu 20 soal, 20 menit. Hitung aja maksimal satu soal 1 menit berarti kan. Nah, misal nih, soal kelima, tapi udah masuk ke menit 14. Berarti harus sudah segera aku skip. Tapi udah kejawab, aku skip. Biar nanti, siapa tahu di soal-soal berikutnya ada yang gampang, tapi karena terlalu sulit, terlalu fokus sama soal yang sulit, akhirnya nggak kejawab dengan benar. Nah, aku pastikan, misal satu soal dari maksimal 1 menit, ketika udah kelar menitnya, aku harus udah pindah. Aku udah sini lagi, langsung skip gitu. Berharap nanti di soal berikutnya ada yang gampang, ada yang ketemu gampang. Nah, biasanya ketika ketemu gampang kan, misal satu soal harusnya 1 menit, jadi 10 menit udah saya soalnya ada, oh nih tahu jawabannya, tek, nanti bisa balik lagi ke soal-soal yang susah tadi. Tapi kalau akhirnya ketemu ya udah, nanti kejawab kan. Pasti ada lah kemungkinan kalau dari semua soal tes itu ada yang kita tidak tahu atau tidak bisa jawab. Itu tidak masalah kalau bagiku dulu. Penting kalau prinsipku udah terjawab. Tapi mungkin teman-teman tidak harus kayak gitu, tidak harus pukul rata. Mungkin bagi teman-teman nggak apa kosong, penting yang lain yakin benar itu nggak apa-apa. Cuman kalau dari strategiku dulu gitu, pukul rata di awal gitu. Nah itu juga ide bagus nih. Nah, Lucu sebenarnya mas. Tapi bagus ya, aku nggak pernah kepikiran gitu. Cuma kadang kalau misalnya udah dikerjakan dan ngawur, misalkan lewat, ini belum tahu susah terus ngawur dulu, nantilah balik lagi. Karena kalau udah di akhir tuh malas mau ngulang lagi gitu loh. Malas mau ulang lagi, jadi nganggap itu udah betul. Akhirnya udah habisin waktu di sini, mending lanjut ke sukses yang disuka. Soal dari pengalaman pas tryout juga, jadi pas tryout itu sering, terutama gitu kayak terlalu fokus sama soal itu. Misal ada sebenarnya itu pasti bisa kok aku jawab, tapi ribet. Biasanya tuh kuantitatif itu hitungnya ribet. Akhirnya ya udahlah di skip gitu. Nah biasanya pas saya tryout itu aku nggak nyetim, tak fokusin situ, akhirnya kejawab, tapi banyak soal akhirnya nggak kekejar waktunya gitu. Jadi pengalaman gitu, oh ya karena waktunya terbatas, penting kejawab semua. Terus satu soal aku batasi maksimal waktunya biar bisa mengulang lagi. Nah, strategi bagus mungkin bisa teman-teman ikuti. Kalau dari Mas Fadil, kalau ketika menemu soal yang tidak mentok, ya sebenarnya aku juga pernah nyoba metode yang sama. Cuman tuh kadang ya kayak tadi. Jadi kayak tablok, misalnya kayak B tadi. Nah, di situ kan kita cari soal yang gampang-gampang dulu lah. Nah, ulang dari awal terus cari soal-soal yang gampang. Tapi kadang kok kalau misalnya ngeblok kayak gitu, kalau aku sendiri ya, tuh jadi bingung. Ini tadi benar apa enggak ya? Jadi apa namanya? Nah, udah dicek, tapi kayak ini benar apa enggak? Kayak jadi ragu-ragu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau masih kosong kan kayak masih fresh, kita mau jawab apa itu kayak benar. Tapi kalau kita udah dari situ kayak ini tuh bener apa enggak gitu loh. Jangan di sini, jangan di sini. Jadi mana sebenarnya plus minus juga sih. Kalau aku jadinya ya udah lebih ke lihat waktu aja sih. Misalnya kalau menurutku ini soalnya bakal susah, misalnya kayak di TK itu kan wah ini bakalan lama ini. Nah baru aku pakai metode blok tadi. Jadi blok soalnya karena tahu kalau itu hitungannya bakal lama, jadinya udah kan. Kalau misalnya di SNBT atau mungkin mandiri juga kan hampir sama. Jadi yang penting kamu isi, salah benar, kalau salah pun nggak bakal ada minus. Kalau misalnya benar kan nambahnya, jadi mendingan di blok. Nah tapi kalau misalnya kenalan umum kayak gitu, menurutku masih bisa di angan-angan lah. Jadi menurutku ya kayaknya lebih cari soal yang gampang, terus kalau misalnya udah pentok baru di blok. Kalau aku metodenya kayak gitu.
menurutku kalau misalnya emang udah nggak bisa banget, nggak tahu udah kebiasaan banget kalau misalnya udah ketemu kayak gitu ngelamun, habis itu kalau udah mepet baru baca doa terus langsung kayak adrenalinnya tuh langsung kepacu gitu. Jadi ya kadang otak juga langsung bisa ingat, kadang kalau ngeblank ya udah ngeblank aja. Cara yang digunakan oleh Mas Ihsan juga digunakan oleh Mas Adil. Pernah nyobain tapi mungkin tidak cocok dan sebagainya. Nah, jadi setiap orang tuh punya gayanya masing-masing, punya strateginya masing-masing. Jadi teman-teman juga nggak harus ngikutin caranya Mas Ihsan gitu. Teman-teman kalau punya cara sendiri, boleh misal ada yang nggak bisa terus langsung dialog apa. Yang penting tidak melihat sebelahnya ya, kan nggak sama soalnya gitu. Ada malah nih dari Irun salah lagi kan ya. Nah, nanti yang ditiru yang benar ya. Dikira sebenarnya nggak bingung juga. Gitu. Jadi yang penting jangan sampai lihat sebelahnya. Nanti takutnya dikeluarkan dari ruangan kan malah sendiri gitu. Malah sendiri nanti. Mungkin ini soal terakhir nanti sebelum tutup ya. Gitu. Nah, kan tadi juga udah gagal di SNBP dan juga gagal di SNBT gitu. Gimana biar tetap semangat, apalagi harus rutin kan belajar yang dengan waktu sedikit itu harus rutin, dan gimana biar tetap semangat setelah down gagal, dan juga gimana biar konsisten kayak gitu. Jadi Mas Adil dulu. Kalau aku sendiri sih namanya mandiri ya, jadi itu maksudnya tinggal satu-satunya jalan ya pintu terakhir. Kalau misalnya emang nggak lolos ya gap year otomatis, kalau nggak ya swasta. Dan karena aku emang dari dulu kayak nggak niat ke swasta ya, makanya pokoknya aku harus negeri, karena emang masku juga negeri gitu loh. Kayak maksudnya Itu kayak lebih ya udahlah, kayak menurutku ya sebenarnya mau negeri mau swasta itu sebenarnya sama-sama aja, tinggal gimana kalian ngejalanin kuliahnya. Cuman kalau aku sendiri, aku lebih kayak emang benar-benar ngejar buat masuk ke universitas negeri. Nah, akhirnya ya udah aku benar-benar belajar gimana caranya segala macam. Nah, ya itu sebenarnya aku mikir sehari 2 hari setelah pengumuman SNBT itu aku emang cuma banyak ngelamun aja, aku harus gimana lagi ke arahku mau kemana lagi sih ini, seandainya pun aku misalnya nggak kuliah tahun ini, aku mau ngapain, kayak kehilangan arah lah gitu. Jadi ya udah setelah dipikir-pikir lagi kayaknya udah nggak banyak waktu lagi buat berpikir-pikirnya. Sekarang gimana caranya, mikirin gimana caranya aku tuh bisa masuk ke universitas negeri. Akhirnya ya udah aku daftar di 2 kampus tadi, UNJ sama UNS. Dulu tuh sebenarnya aku juga udah mikir kalau seandainya pun aku nggak ke dua-duanya ini udah nggak bisa, antara aku bakal benar-benar nyari kayaknya nggak lebih ke gimana caranya aku lebih nyari kerja sih. Soalnya kalau ke swasta, karena aku di SMA sebenarnya juga bukan anak-anak yang pintar, jadi mungkin kalau misalnya nyari beasiswa juga agak gimana. Terus kuliah di swasta juga pasti lebih mahal. Akhirnya ya udah aku fokusin gimana caranya masuk di universitas negeri ini. Akhirnya soalnya pokoknya belajar gimana kurangin lah dulu bener-bener sebelumnya kan pas mau ujian SNBT kan aku benar-benar cuma main game, nonton anime, segala macam gitu. Jadi aku mikir mungkin ini teguran, maksudnya buat pelajaran juga buat kalian juga. Kalau misalnya kalau kalian mau masuk universitas negeri, jangan malas-malas lah buat mempersiapkan SNBT itu. Jadi ya udah, setelah seadanya pun kalian gagal di SNBT, itu juga bukan berarti berakhir. Berarti kalian harus berusaha lebih keras lagi buat gimana caranya kalian masuk ke universitas negeri. Nah, intinya kalian jangan menyerah. Gimana? Pokoknya berusaha semampu kalian. Masalah hasil itu udah ada yang atur lah.
Kalau misalnya kalian udah nyerah duluan, berarti kalian udah kalah duluan dari sebelum kalian perang. Surrender lah. Kalian harus punya harga diri daripada mending kalah karena emang udah berusaha daripada nyerah tapi belum berusaha. Itu sih kalau aku. Jadi emang last option juga ya. Dempetan kalian, semakin kalian di titik kalian gak bisa ngapa-ngapain, mungkin itu juga bisa jadi titik balik kalian buat jadi lebih kuat-kuat lagi. Tuh deh, kalau The power of prophet, Mas. Iya, kepepet juga karena emang udah last option juga. Kalau misalnya nggak lolos, harus mutar otak lagi juga Ya, antara kerja ataupun apalagi kalau misalnya seandainya pun aku nggak lolos ya, terus akhirnya aku ya udahlah nyoba tahun depan. Sedangkan setiap tahun kan peminat peserta SNBT kan pasti bakal naik terus, dan kuota ya maksudnya naik, cuman nggak sebanyak peserta yang baru datang gitu. Jadi mungkin wah yang tahun ini aja aku susah, apalagi tahun depan gitu. Jadi menurut aku maksimalkan tahun kelulusan kalian buat langsung kuliah kalau misalnya kalian mau kuliah. Nah, dengerin tuh teman-teman. Jadi jangan malas-malesan ya. Jangan sampai belum masuk kuliah aja udah malas-malesan, apalagi pas sudah masuk kuliah. Semangatnya juga jangan pas mau masuk doang, terus pas udah kuliah malas-malesan ya jangan. Semangatnya harus terus dijaga. Kalau Mas Isan yuk. Jadi kan dulu tuh seperti aku jelasin tadi, pas SNBP tuh kurang lebih asal main nembak aja lah, ada bersama sama sekali. Nah, terus pas SNBT sebenarnya mau gitu juga, kayak ayo udahlah nanti coba-coba aja, moga-moga lolos gitu kan. Males aku lah belajar kayak gitu kan. Aku udah kasih tahu terutama sama orang tua aku lah, kayak ya kamu tuh kalau udah pertama kan SNBK tuh daftarnya bayar ya, terus kayak kamu tuh udah mengeluarkan uang, terus kalau kamu nggak lolos juga kamu ruginya banyak. Terus kan ada target keterima di PTN. Nah, kalau kita tuh pingin dapat suatu pencapaian pasti ada yang dikorbankan nih. Jadi pencapaian tuh pengorbanan pas usaha, istilahnya gitulah. Pencapaian sama dengan pengorbanan pas usaha. Gitu. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu kan pasti ada yang kita korbanin. Nah itu, jadi amin sebulan tuh waktu, tenaga, pikiran tuh yang menjadi hal yang aku korbankan. Ya karena kalau kita mau dapat sesuatu kan harus ada effortnya lah, kayak tadi Mas Fadli kan juga menyampaikan, nah kalau kita mau dapat sesuatu kita harus ada effortnya. Nah gitu juga. Nah setelah aku gagal tuh kayak aku merasa kayak wah ke depan aku nggak boleh gagal lagi, karena kalau gagal lagi biasanya makin down. SNBP gagal, SNBT gagal. Nah tapi kalau mandiri itu benar-benar aku hindari lah. Jadi mungkin kalau nggak keterima SNBT, ada kemungkinan aku bakal gap year tahun ini. Nah aku mikir juga SNBT itu kan cuma 3 jam ya. Dalam 3 jam ini hidupku beberapa tahun ke depan, setidaknya setahun setelah SNBT berikutnya tuh bakal ditentukan nih kamu bakal kuliah apa enggak tahun depan. Nah itu dia aku kira setahun ditentukan oleh 3 jam, berarti aku harus gas gitu, harus tetap semangat dan ya berusaha lah, soalnya gagal itu enggak enak apalagi kalau kita enggak usaha. Jadi seperti yang disampaikan Mas Ferry tadi, kalau kita berarti usaha semaksimal kita mungkin, kalau gagal itu berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita ingin mencapai sesuatu tapi tidak usaha sama sekali, itu namanya bunuh diri, namanya istilah Mas ya. Kayak apa ya, bisa bilang kayak gitu, kayak bodoh namanya, kayak kamu dapat sesuatu tapi kamu nggak apa-apain gitu lah. Karena hidup itu kayak gitu, apa yang mau kita capai itu harus ada yang kita korbankan, terus kita berusaha gitu. Nah, itu tadi jawaban dari Mas Bebet yang mungkin bisa diambil pelajarannya oleh teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi berjuang, karena sekarang juga udah selesai SNBT ya, udah selesai SNBT dan sedang menunggu pengumuman SNBT. Maka yang sekarang bisa dilakukan adalah doa dan terus kalau misalnya udah berusaha dan percaya bahwa nantinya adalah hal yang terbaik gitu, hasilnya adalah hasil yang terbaik yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pun ketika misalnya diterima bersyukur, dan gagal tetap harus berusaha untuk jalan yang selanjutnya, entah mandiri yang memang benar-benar mau masuk perguruan tinggi negeri, maupun yang semisal ada jalur lain seperti mau kerja ataupun mau di swasta, itu tetap baik, sehingga tetaplah terus berbuat baik di jalan kalian masing-masing seperti itu. Tuh, mungkin juga ini tadi pertanyaan terakhir untuk
pertemuan kita pada kali ini, dan ini adalah podcast pertama kita, sehingga kami harapkan mampu bermanfaat bagi para teman-teman semua, dan juga nantikan podcast-podcast yang berikutnya tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.